Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bi fadlihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala sabili ni'amihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sama kita hormati segenap jajaran pengurus Yayasan dan Masjid Jami'ul Wiqayah. Sama kita hormati Ketua Majelis Taklim Kaum Masjid Jami'ul Wiqayah yang menghormati Ibu Ustazah Haja Maimunah Ali beserta jajaran pengurus, para ustazah yang alhamdulillah sudah banyak menghiasi majelis di pagi hari ini. Walaupun saya tidak sebut satu persatu namanya, moga guru-guru kita selalu diberikan semangat walafiat dan Allah berkahi perjuangannya dalam berbagi ilmunya dengan jamaahnya. Jamaah yang insya Allah semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka kitabnya fikih ya Bu Safina. Bulan lalu kan ada udah ya, ini udah ada di mana? Baik Ibu, silakan dilihat dulu halaman 47. 46 kita udah bahas sebenarnya, cuman belum kita baca kitabnya. Penjelasannya sudah, saya baca aja tabarruknya. 46 ya, dari 46. Iya. Halaman 46 Bu ya, kita sudah jelaskan tuntas tentang jenazah ya. Ini saya baca kitabnya. Kemarin kita nggak baca kitabnya, menjelaskan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa liman syaikhihi wa liman syaikhina amin. Faslun aqallul ghusli, paling sedikitnya memandikan, ta'mimu badanihi bil ma', yakni meratakan ke seluruh badannya dengan air, paling minimnya mandi. Wa akmaluhu an yaghsila, dan paling sempurnanya membasuh atau ayat sila sautataihi, membasuh kedua kemaluannya. Wa an yuzilal qadara, menghilangkan kotoran, min anfihi, dari hidungnya dan lubang yang lain tentunya. Wa an yuwaqqi'ahu, dan mewudukannya. Wa an yadluka badanahu bisidri, dan menggosokkan badannya dengan daun bidara. Wa an yusabbar ma'a 'alaihi thalathan, dan mengucurkan air atau mengguyurkan air di atas badan si mayit sebanyak 3 kali. Ini sudah kita bahas ya. Yang jelas kalau mandiin berarti nyepokin dulu ya, seluruh lubang-lubang di badannya mesti dibersihkan, baru setelah itu diwudukan. Kalau udah selesai baru kita lakukan. Ibu masih ingat berapa ember air yang kita siapkan? 4. 1 air bersih yang buat cebok dan wudu ya. Kedua air yang dicampur dengan daun bidara atau daun dadar. Yang ketiga dicampur dengan garam ya, garam yang kasar. Yang keempat ya, garam krosok. Keempat dicampur dengan kapur rebus. Itu udah. Kemudian selesai dimandiin, masih ingat makein celananya di mana? Tempat mandi. Baru digotong, dibawa ke kafanin ya. Nah, kata kitab kita, faslun aqallul kafani thawbun ya'umuhu, paling sedikitnya membungkus kafanin itu satu baju yang
pembalut yang menutupi seluruh badan si mayit. Selembar doang, selembar kain kafan yang penting menutupi seluruh badan si mayit. Ya mungkin dalam kondisi yang tidak mungkin dengan berlembar-lembar ya. Ini paling minimnya. Kayak kemarin jenazah COVID ya, itu kan gak dimandiin ya. Dimandiin gak jenazah COVID? Ya, dilapin doang, gak dimandiin. Kalau kebanyakan yang enggak ya, langsung dibungkus ya, cebokin ya, terus gak diguyur air. Kalau ngikutin kita kan ngelantahin air di badan aja, segitu doang udah paling minim. Iya, bukan sama artinya gak mandi. Tanggung jawab berarti yang bikin peraturan, bukan kita. Iya. Kemudian wa akmaluhu lirrijali thalathu lafaifan. Paling sempurnanya kalau mengkafani jenazah laki-laki dengan 3 helai kain kafan. Kalau dia nggak pakai baju kurung, 2 helai di bawah sama buat kain sarungnya, nanti langsung ditutup. Walil mar'ati qamisun wa khumarun wa izarun wa lafafatani. Kalau perempuan 1 untuk baju kurungnya, untuk jilbabnya, untuk kainnya, dan yang kedua 2 helai untuk di bawahnya. Ya, paham nggak Bu? Ya sambil jalan ya Bu ya. Jadi ini harus paham semua karena nggak mesti ambil ya. Ya kita harus tahu ilmunya semua. Jadi 5 lembar, 2 lembar di bawah untuk kain dari pinggul sampai kaki, kemudian untuk baju kurungnya sama untuk jilbabnya. Baik Ibu, nanti sambil jalan ya kita baca dulu. Faslun arkan sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah ada 7. Kalau rukun sholat fardu kita ada berapa? Sholat fardu rukunnya ada berapa? 13. Ya bisa 13. Ada yang 14 tumaninahnya dipisahin sendiri. Ada yang 17 tumaninahnya 4 dipisahin. 13 tambah 4 jadi 17 ya. Kalau sholat jenazah, walaupun ini fardu kifayah, tapi sesaat mungkin ibu nanti bisa juga melaksanakan sholat jenazah saat ibu umroh atau haji. Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu suka melaksanakan sholat jenazah. Tadi rukun sholat mayit rukunnya ada 7. Pertama niat, kedua 4 kali takbir, ketiga berdiri bagi yang mampu, ar-rabi'u qira'atul Fatihah, kemudian yang keempat baca al-Fatihah, al-khamisu as-salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da tsaniyah. Yang kelima sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. As-sadisu ad-du'a lil mayyiti. Yang keenam doa untuk mayit ba'da zalika setelah takbir yang keempat. As-sabi'u as-salam. Bisa saya minta model 1 buat praktek sholat? Baik, sholat jenazah rukunnya 7 ya. Dia sholat yang kagak pakai rukun, kagak pakai sujud ya. Terus 4 kali takbir ya. Niatnya boleh pakai bahasa kampung Jakarta. Saya niat sholat jenazah mayit ini fardu kifayah bermakmum karena Allah Ta'ala ya. Jadi niat sholat jenazah akan mayit ini ya fardu kifayah bermakmum karena Allah Ta'ala. Baik, baik. Takbir. Mohon maaf Bu Mimi agak kesini dikit ya. Di bawah ini saya, di bawah kuping, telinga ya, agak ya. Nggak usah, ceritanya udah saya baca. Ceritanya saya udah baca ya. Allah, di hati niat tadi ya. Akbar.
yang pertama Al-Fatihah ya. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah. Ceritanya udah walaupun takbir kedua bu. Ya bukan takbir kedua sholawat ya. Sholawat paling pendeknya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai situ. Kalau imamnya belum selesai juga, ibu terusin aja. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah yang kita baca kalau kita tahiyat akhir ya. Selesai ceritanya fil alamina innaka hamidum majid. Takbir yang keberapa sekarang? Sholawat Ibrahimiyah, sholawat Ibrahim. Mayitnya laki-laki. Doa habis takbir ketiga doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Boleh sampai situ. Nggak hafal ustazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Udah sampai situ. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau mayatnya lebih dari satu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau hafal sampai situ baca sampai situ. Kalau dia hafalnya panjang bahwa si madkhalahu wasilu bil ma'i wal dharbi wal baran anaqi min al khataya kama yunassul rabbul al-yawm min al-nas wa gimana mudaran khairan yang khairan sekarang dibaca dalam sholat kan ya baca di sholat wa lain yang paling tinggi tidak dibuka bacaannya gitu sampai situ katanya banyak pendek aja tadi ketiga doa sekarang kita kama sholat Ibrahim doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kalau laki-laki. Kalau perempuan Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, habis itu salam. Salamnya pakai wabarakatuh. Kalau kita sholat yang wajib, yang sunnah, cuma assalamualaikum warahmatullah. Gak boleh ditambahin. Sampai situ aja. Assalamualaikum warahmatullah. Kata ibu, biar pahalanya banyak kan kalau wabarakatuh gak boleh. Yang pakai wabarakatuh cuma sholat jenazah. Jadi ibu salam ke kanan. Ya, jadi gini ibu, karena kita sholat kan bukan ikut-ikutan, ada ajarannya. Kalau salam itu udah ikutan. Ya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan ini ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada ajaran. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita sholat biasa kita ya. Kalau jenazah berarti tinggal tambahin wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terus ke kiri. Ayo bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Kasih. Ya baik. Iya baik. Jadi gini bu. Kalau kita salam jadi makmum, siapa duluan yang salam? Imam salam keberapa kita baru salam? Imam kedua dulu ya. Jadi jangan imam baru assalamualaikum ibu udah assalamualaikum. Nah jangan, nggak ngerti
kita. Kalau udah ngaji paham. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita assalamualaikum gitu. Itu namanya kita udah paham ilmunya, ya. Jadi ingetin nih kalau kita berjamaah. Ini yang tadi gambarannya sholat jenazah. Satu hari ibu bisa sholat, bisa disolat, tinggal nunggu aja waktunya. Baik, saya tambah satu lagi halaman 48 hubungannya. Saya baca kitabnya karena kita keterangannya sudah panjang ya. Faslun aqallu dafni, paling sedikitnya nguburin, hufratun taktumu raihatahu, yakni ukurannya sebuah lubang taktumu yang dapat menutupi raihatahu, baunya mayit, wa tahrusuhu minas sibai, dan melindunginya dari binatang buas. Jadi begini, paling minimnya kuburan itu dua syaratnya. Satu, bisa nutupin bau busuknya mayit. Karena saya udah pernah bilang, bangkai kita manusia lebih busuk dari bangkai anjing sama babi. Makanya itu lubang yang bikin baunya itu nggak nembus keluar. Berarti ukurannya berapa dulu? 2 kali 1 meter ya. Terus kalau pengen sempurnanya wa akmalu qamatun wa basqatun, paling sempurnanya seukuran orang dewasa normal berdiri tegak, kemudian tangannya ke atas. Orang dewasa standar normalnya tingginya berapa? Orang dewasa. Perempuan misalnya kita berdaya laki-laki 170. Laki-laki orang dewasa kan sama ya, berbeda. 170. Siapa yang 170 di sini? 170 siapa? 170 siapa? Ini di dalamnya ukuran, terus tangannya ke mana? Atas. Ya, nah itu dia tuh ukuran dalamnya. Tuh, ini tanah nih bahwa digalinya segitu ukurannya dalamnya. Jadi orang dewasa berdiri tegak, tangannya seperlambaian gitu. Ya, paham ya Bu? Itu ukuran dalamnya. Ya kurang lebih segitu. 2 meter. Ya kayak 2 kali 1 kan? Iya begitu ya. Masa depan 2 kali. Wa yudau khadruhu 'ala turab, dan diletakkan, harus pesen kalau enggak. sunnah diletakkan pipinya ke atas tanah. Makanya kan dibuka nanti. Tuh kayak kapan lempengan mukanya tuh bocoknya itu kan tadi dibuka. Biar ini nanti nyentuh tanah ya, emang asalnya dari tanah. Yang cakep-cakep nih tadi nyentuh ke tanah. Moga-moga saat dia nyentuh nanti semua amal ibadah kita belain kita. Amin. Ngeri kalau ngomong ini. Wajibu taujibuhu ilal qiblah, dan juga wajib menghadapkannya ke kiblat. Nah makanya saya terusin yang bawah nih. Faslun yunbashul mayyitu li arba'i khisalin, digali ulang mayit yang telah dikubur karena 4 faktor. Jadi kuburan boleh digali lagi asalkan ada salah satu dari hal yang disebutin di kitab ini. Kalau nggak ada penyebab ini nggak boleh, haram, nggak boleh. 1, lil ghusli idza lam yataghayyar, terkait ya karena mau dimandiin, mayitnya belum dimandiin. Ya bisa jadi, atau kayak kemarin kalau kita cerita COVID ya, teman-teman kita sudah banyak tandanya gak dimandiin dan atau dipendam dikubur itu. Ada yang mau dimandiin boleh dikali ulang, tapi dengan catatan jasad
Salah satunya Quran. Quran ini jadi bacaan kita, biar besok jadi pengacara yang belain kita. Kan kita gak punya pengacara nanti di sana. Maka yang bakal jadi pengacara kita Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Dengan lisannya banyak dikit, insya Allah banyak cerita. Dan ada cerita juga jasadnya untuk belum lama di daerah Semarang Kalideres. Ada emak nyanyi orang biasa. Dia itu cuma ibu rumah tangga. 40 tahun dipendam Kalideres. 40 tahun mau digali karena ada gusur-gusuran. Mau digusur sama pemerintah kota, digali, jasadnya masih utuh kayak kamarnya ini doang. Kepo kan? Ditanya anak-anaknya, lu apa amalan? Kata anak-anaknya, yang luar biasa, sama bapak nurut banget. Nurut banget sama suami lu. Orang dulu mah begitu bu, memang berani dikata papa melawan, kata-kata. Kalau bini-bini sekarang lakinya baru mata semangat beli roda dia. Iya, lebih besar cabai, benar nggak bu? Iya, bukan sini sih orang bujok. Pindah kemari. Jadi begitu bu. Terus satu lagi nyanyi punya kebiasaan. Kalau bapak pulang sembahyang Jumat, nggak pernah gantungin bapak depan pintu. Kan orang dulu memang begitu. Terus dia cium tangan begini di omongan dia nih, cium tangan melangkingnya, cium tangan dia beda, jadi sambil cium tangan. Jadi kalau dia nyium atasnya berarti dia nyium bagiannya, kalau dia nyium belakangnya dia nyium batin. Dia ngomong gini, Bang Haji redokin saya, selama Bang Haji hidup kamu saya, mungkin hati gara-gara kelakuan saya. Tiap Jumat saya minta redo Bang Haji atas suaminya. Gua redo punya suaminya. Ya mau anu lakinya udah dikubur. Paling setiap Jumat ya. Ya itu tuh dari dulu dari pagi cium tangan. Ya, begitu tuh bu amalannya dari begitu. Kelihatannya ringan ya bu ya. Sepele nggak bu? Sepele. Tapi kan berat buat maaf perempuan tuh kadang-kadang gengsi. Benar. Coba deh kalau lagi kesel-kesel. Biasanya yang baik duluan siapa? Lakinya udah minta bikinin kopi, minta bikinin teh, bininya masih. Iya Pak, iya. Nah, jadi ya moga-moga kita termasuk ya berubah pelan-pelan ya Bu ya. Jangan iya ini mah gimana mau cium tangan, lakinya pulang di kabur. Iya, berarti kaburnya kemana? Bukan Haji ya. Udah nambahnya. Satu, jadi boleh digali ulang kalau belum dimatiin, asal belum berubah. Dua, walitaujihi ilal qiblati. Ketika mau menghadapkan ke kiblat, jadi mayitnya naruhnya salah, bukan menghadap kiblat. Nah, makanya tapi dengan catatan tetap belum berubah ya. Begitu dia Allah belum dihadapin kiblat, begitu digali udah hancur ya, udah susah. Ya, tapi kalau misalnya masih utuh, hadapin balikin ke arah kiblat, itu boleh digali. Tiga, walil mali idza dufina ma'ahu. Yang ketiga, karena ada harta bila terkubur bersamanya. Ibu pernah ingat cerita ada di kitab Tanbihul Ghafilin. Ada orang itu kuburin, dia bawa duit di kantong atau plastik kecil. Dia ikut turun nanggapin jenazah di bawah. Kagak kantong.
jatuh. Dia naik diurung itu udah beres, sampai rumah baru nyari di mana ini kantongnya, tadi dia butuh banget. Akhirnya dia ingat-ingat jangan-jangan jatuh emang bener di kuburan dia. Susulin itu perjalanan gak ada, berarti yakin dia. Dia minta izin sama keluarga si Maimun. Kebetulan sepupunya. Dia bilang, Bu, saya minta izin mau gali kuburan si Fulan. Ya udah apa? Begitu digali baru berapa galian, api gila-gila terus. Dia nggak jadi, dia urung lagi, nggak berani. Dia nangis saja nangis. Dia parahin keluarga si Maimun. Emang apa kerjaan saudara saya? Kata si ibu, dia itu tahu sholat. Orangnya ngentengin perkara sholat, ngeremehin. Jadi ama sholat tuh orang-orang dunia aja dikejar-kejar. Padahal mah belum tentu jadi orang kaya. Ada bu gojek dari Wayantet sampai Wayan kaya apa kagak dia? Belum tentu. Allah ditinggal sujud kagak bukan. Ini orang kalau yang begini namanya orang yang mentengin, ngeremehin urusan sholat. Padahal azab neraka yang paling enteng, paling ringan. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad dalam kitab Sabilul Intikar, paling ringannya siksa neraka itu kalau kita pakai sendal, pakai sepatu menuju neraka. Di akhir neraka mau masuk ke neraka, tapi nyampenya ke neraka masih 500 tahun perjalanan. Itu palanya, otaknya udah berdiri, terus sampai kaki di sendal udah pada berdiri semuanya. Masih 500 tahun menuju neraka. Kebayang kalau kita gimana masuknya? Itu masih 500 tahunnya masih jauh. Gimana yang digodok di neraka dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi balik lagi, boleh digali kalau ada harta yang terpendam. Itu pun catatannya kalau tidak hancur, berubah dan sebagainya. Kalau kayak tadi kan sulit diambil lagi, diurut lagi. Iya, terakhir wadil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Yang keempat, karena ada perempuan. Idza dufina, apabila dikubur janinuha dan ada janin ma'aha bersamanya, wa amkanat hayatuhu dan dimungkinkan masih hidup. Jadi secara medis emaknya mah udah mati, bayinya masih hidup. Kalau kayak gitu digali ulang, ya karena masih ada ya bayi. Kalau gitu gimana tuh Ustaz? Dia dibelek, rahimnya diambil bayinya begitu. Ya kemungkinan kayak gitu. Karena pernah tuh dulu terakhir di Mesir ya, saya pernah cerita kali ya, udah belum ya? Ya kalau aja belum ya. Ada orang mau berangkat jihad dalam waktu yang cukup lama. Suaminya pamit pada istrinya. Istrinya dalam keadaan orang tua. Begitu pamit, suami ini cium perut istrinya, ngomong gini, ya Allah, saya titip anak saya kepadamu. Ngomong gitu. Pergi suami. Udah 10 atau 15 tahun baru pulang. Bingung dia keder ke kampungnya juga, ini banyak berubah. Ada kulihal ketemulah sama orang kampungnya masih kenalin. Di mana istri saya, di mana anak saya? Udah meninggal. Jadi akhirnya kata suaminya, saya nggak percaya. Kalau istri saya yang meninggal saya percaya. Tapi kalau anak saya nggak percaya. Karena saya udah titip sama Allah. Saya udah titip sama Allah. Gak mungkin lah. Dari Bu Yana. Gimana kuburannya dia? Bu Yana sama nomornya pakai QR. Itu digali. Jadi Bu Yana harus ngasih nomor. Bener. Kita bisa berarti yang lagi juga kayak. Ini yang begitu gede nih Bu, disebut Syekh Ibnul Mayyid.
Kalau ibu dengar nanti ada orang ceramah cerita kutipan-kutipan makolahnya Syekh Ibnul Mayyit, maka itu dia orang. Emaknya udah mati, dia ini hidup. Iya, di dalam kubur coba itu. Siapa yang punya urusan? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya terkenal ini ulama besar dia. Namanya Syekh Ibnul Mayyit. Jadi anak dari orang mati. Ya, luar biasa. Allah kalau udah diambil, dia jadi ulama kan. Iya, berarti berapa? 15 tahun kok gak gede-gede? Ya Allah punya kuasa. Ya kalau 15 tahun kan kalau kita panen gede. Ya itu masih iya. Ya Allah punya kuasa ya. Dikasih makan ya, kalau Allah yang masih makan kayak di surga kan. Kayak di surga, kayak yang saya cerita, kalau Allah yang masih makan dalam rahim bayi, yang masih makan siapa? Bukan ibunya. Rahim tuh kayak gentong begini tuh, rahim tuh bentuk. Jadi mulut rahim tuh ke arah kemaluan kita kan. Nah masuknya dari mana? Tuh makan, dia makan bakso. Masuknya dari mana? Banyak kan? Makanya mama kalau lagi hamil gini, 2 mangkok saya kan. Saya mah aduh lagi tuh anak saya. Oh dia yang kurang. Tuh bayi di rahim tuh yang ngasih makan Allah. Makanya kalau yang ngasih makan Allah nggak buang kotoran kan? Nggak buang kotoran, sama kayak di surga. Tuh di rahim tuh gambarannya kayak di surga. Di surga nggak ada orang buang kotoran, nggak ada orang buang air kencing. Ada yang berkata gini, tanda saya biarin dong saja jadi penjaga toilet surga juga boleh. Kalau orang di surga nggak ada toilet ya. Jadi gambaran surga itu dalam rahim. Nah kalau si Ibnul Mayyit ini hidup di dalam rahim, ya Allah yang hidup. Apa sih bagi Allah yang mustahil? Benar kan? Nah ini saya mau contohin, digali itu maksudnya. Kayak ini sama kayak gini loh, bagian rambut yang terputus dari si mayit kan harus, kalau kita lihat kita tahu ada di barangnya selipin tapi kayak kafan. Ya kan sampai saya pelajarin kuku yang panjang, ya afdolnya digunting. Kuku mayit nih mati nih, mati dia, kita mandi kosong, yang panjang. Iya gunting nih, nggak apa-apa. Emang begitu aja kan? Ntar selipin di kain kafannya gitu. Ya makanya lagi hidup jangan pada biarkan sunnah fitrahnya. Saya paling anti ngelihat orang majelis taklim emak-emak biar lakukan. Saya pengen bawain gunting buku aja. Saya yang guntingin dah, bukunya gak apa. Saya disuruh guntingin buku jamaah saya mau. Iya benar. Bisa kalau kita kata jangan udah dengerin, tetap aja kadang dia ini gunting, ini desi saya. Al-Hadrami, saya Sumair Al-Hadrami, ini kan aslinya orang Yaman, orang Yaman Selatan. Pindahlah ke Betawi, terus meninggal dikuburin di Tanah Abang, yang rusun rumah susun Tanah Abang. Zaman Pak Ali Sadikin yang jadi gubernur, itu ada gusur-gusuran. Nah karena mau digusur maka beliau dipindah, sekarang dijemput ketemu ibu kan. Nah ini maka jadi dipindah dengan alasan seperti itu. Kalau mau dideket-deketin, apalagi kalau kuburan udah deket orang soleh, jangan dipindahin sayang gitu. Kalau nggak ada kepentingan kayak tadi gitu, di tanahnya udah dideketin orang soleh, boleh pindahin sayang. Dan saya udah bilang ibu, kalau nyari kuburan deketin nama jadi udah di mana jangan
Halo, asalnya juga udah jam 5 deh, semangat. Berarti kan udah datang ke apa? Mati. Maghrib, kita lagi ngomongin mati tuh tadi tuh bungkus gitu tuh. Bisa apa tuh kita kalau begitu kan? Dan makanya mubadarah buru-buru deh. Kerjaan kita agak lain di seumuran kita ngaji, ngaji. Ngaji bukan pengen jadi ustazah, bukan. Biar kita ngerti ilmu agama, bisa memperbaiki yang benar dan kita yang salah. Jadi ngaji itu bukan buat ngancain orang, ngancain Sendiri. Oh iya, itu mah gitu. Jadi mubadarah buru-buru. Apa yang belum kita kerjain, yang sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, lain kapan lagi? Nungguin kapan emang umur kita begini. Kalau dia ustazah masih ntar lokal, mati nggak pakai bilang ntar, kan gitu ya loh. Mubadarah. Ketiga, muraqabah. Terakhir, hidup kita tuh harus merasa diawasi terus sama Allah. Muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau udah terus merasa diawasi oleh Allah, hidupnya bakal bagus. Ya mau begini ada Allah, mau begitu ada Allah. Melihat ini duit apaan ini, duit iuran 17 kampus susah. Halo, lombanya jangan yang keluar dari syariat. Bapak-bapak suruh lomba nendang bola pakai daster. Tuh gak bener tuh, dosa. Mama pakai lomba apa namanya joget bola, pakai bebas. Ada mama begini. Ada yang nonton ke orang laki. Itu yang haram. Masa isi kemerdekaan begitu? Kan gitu, itu yang gak boleh begitu. Kita kasih iuran buat lomba-lomba yang nggak benar, dosa kita. Iya gak boleh. Ini kan mak suruh lomba masak bagian lomba senam, pakai kaos, merecet, seksi, celana pada acara apa sih itu namanya? Benci apa ya? Entar depan itu manui koyak misalnya. Kalau yang nonton banyak banget itu, sampai satpam pada nonton. Ibu lagi begini-begini, ini kemana-mana. Benar loh. Muhasabah dulu Pak. Ini ternyata muhasabah, mengoreksi diri. Ya, jangan diikuti nafsu kita, tapi ikuti iman kita dan kita selamat dunia akhirat. Dan ini aja pesan saya. Jadi merdeka harus merdekai diri kita dari dosa. Ya. Kita baca Fatihah. Semoga negeri yang kita cintai jadi negeri yang barakah bagi orang-orang bermanfaat. Pengen berubah nggak negerinya? Kuliniyatin solihah, lahadratin nabiyyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, minta ridho. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.